Permisi. Iya Ibu, silakan duduk. Dengan Ibu Citra ya? Iya. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Itu Ibu, saya mau konsul tentang KB, soalnya saya baru pertama kali. Oh, kalau boleh tahu anaknya yang terakhir umurnya berapa Ibu? Anak terakhir saya umur 8 bulan. Umur 8 bulan. Untuk HPHT-nya kapan terakhir? HPHT saya kemarin tanggal 29 bulan. Oh, hari ini Minggu ini ya. Kalau hari ini hari berapa? Kalau hari ini hari terakhir Ibu. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu ya Ibu ya jenis-jenis KB. Ini adalah pandunya, Ibu bisa lihat gambarnya. Nanti saya juga jelaskan efek samping, kekurangan, kelebihan, cara penggunaannya juga, kenapa nanti Ibu bisa memilih. Nah. Jadi Bu, di sini tuh ada 3 jenis KB. Yang pertama itu metode jangka panjang sangat efektif. Terus seperti ini Bu, ada IUD, implant, dan juga MOW. Terus sangat efektif, pemakaian yang benar perlu pengulangan. Jadi perlu pengulangan gitu Bu, kayak kontrol lagi gitu. Terus ada efektif dengan pemakaian yang benar perlu pengulangan. Nah, yang pertama yang ini metode jangka panjang sangat efektif. Itu yang pertama itu efek sampingnya lebih banyak itu ini Bu, IUD atau AKDR. AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi Bu ya, nanti ini Bu. Nah, ini kan rahim Ibu ya. Jadi itu nanti dimasukkan alat Ibu. Nah, alatnya itu seperti ini. Alat bantunya Ibu nanti dimasukkan di dalam rahim Ibu. Nah, nanti dimasukkan seperti ini Bu. Dimasukkan. Nah, dimasukkan seperti ini. Untuk cara kerjanya, ini kan ada tembaga-tembaga Ibu ya. Nanti tembaga itu nanti membuat lendir di dalam di dalam rahim Ibu itu nanti mengental. Jadi memperlambat jalan sperma Ibu menuju ini. Itu kayak sel telur Ibu di sini. Jadi memperlambat jalannya Ibu kan. Nanti lendirnya dalam rahim Ibu itu mengental karena tembaga ini. Ya. Kemudian nanti karena kan ada benda asing Bu ya di dalam dimasukkan di dalam rahim. Jadi mungkin perutnya Ibu nanti kalau saat mulai itu lebih sakit Ibu biasanya kalau menstruasi sakit nggak perutnya kayak kram gitu? Iya sakit. Oh sakit Ibu, nanti itu menambah sakitnya Ibu. Jadi nanti itu menstruasinya lebih lama juga. Misalnya Ibunya biasanya berapa hari itu? Biasanya 5-7 hari. 5-7 hari. Nah hari itu nanti bisa mungkin sampai 8 hari atau 9 hari menstruasinya. Karena kan ada benda asing dimasukkan Bu ya. Nah, lalu ada implan. Implan ini tuh nanti dimasukkan di bawah kulit Ibu, di bagian lengan Ibu yang jarang melakukan aktivitas. Ibu biasanya kalau beraktivitas menggunakan tangan yang mana? Biasanya saya menggunakan tangan yang kanan. Nah, kalau misalnya implan ini Ibu nanti dimasukkan di bawah kulit di lengan yang bagian kiri Ibu. Biar nanti kalau misalnya beraktivitas itu tidak mengganggu implan yang sudah dimasukkan. Nanti cara penggunaannya itu nanti dibuat sayatan kecil gitu di lengan Ibu, terus dikasih anestesi juga biar nanti nggak terasa. Tapi nanti setelah pemasangan nanti ada rasa-rasa nyerinya gitu. Nah yang IUD itu enaknya itu Bu ya, nanti Ibu tuh nggak perlu kontrol ke sini itu kayak berapa bulan. Nanti itu ini tuh bisa sampai 8-10 tahun Ibu. Nah kalau yang implan ini Ibu juga nggak perlu kontrol ke puskesmas atau ke sini berapa bulan. Tapi nanti itu bisa sampai 3-5 tahun Ibu. Kalau misalnya di bawah itu Ibu mau belum sampai 3 tahun Ibu pengen lepas nggak apa-apa Ibu bisa datang ke sini nanti kita bantu lepaskan. Nah lalu yang ini Bu, yang ini tuh kontrasepsi kontak wanita. Jadi ini Bu nanti tubuhnya Ibu ini namanya tubuh Bu ya, nanti diikat atau enggak dikasih ring gitu Bu kayak cincin. Biar nanti sperma yang sudah masuk di rahim itu nanti nggak bisa menuju ke sini, jadi nanti kembali lagi gitu. Tapi ini tuh bisanya
Buat umurnya di atas 35, ibu kan berarti umurnya berapa? Umur saya 26 tahun. Oh, 26 tahun ibu ya. Jadi masih belum bisa ibu ya pakai ini. Iya. Nah, lalu yang ini tuh ada perlu pemakaian yang benar tapi perlu pengulangan. Yang efek sampingnya banyak. Pertama itu ada pil ibu. Pil ini nanti ada dua. Yang pertama itu ada yang 4 minggu sama yang 12 minggu. Nah, dia tuh minumnya tuh setiap hari di waktu yang sama ibu. Lalu nanti itu, nah efek sampingnya itu ini tuh nanti habis minum itu kayak ada mual-mual, pusing, terus nanti payudaranya ibu tekan. Tapi itu tuh nanti nggak mengganggu siklus menstruasi ibu, jadi nggak ada rasa sakit atau lebih lama menstruasinya itu enggak ibu. Lalu di sini ada suntik. Nanti suntiknya nanti dipotong ibu. Suntiknya ini sama kayak ibu yang pil. Perlu kembali ke sini itu 1 sama ada yang 3 bulan. Atau 4 minggu atau sama 12 minggu. Cara kerjanya itu sama ibu. Cuman beda ini aja penggunaan. Kalau pil kan perlu diminum, kalau suntik kan tinggal suntik ibu. Tinggal ibunya mau yang mana. Nah, nanti itu pil ini sama suntik itu sama, cara kerjanya itu nanti mengentalkan lendir. Sebenarnya sama semua sih bu, KB itu bisa buat mengentalkan lendir. Cuman cara ini aja KB-nya aja jenisnya yang berbeda. Kalau tadi kan misalnya pakai air kan ada benda asing, kalau pil ini kan kayak diminum, suntik juga kan disuntikkan gitu ibu. Nah, ini kan namanya KB hormon ya ibu ya. Jadi nanti ada efek samping, mungkin berat badannya ibu itu bisa bertambah karena ada hormonnya itu ibu. Nah, terus habis itu di sini tuh ada efek yang lebih sedikit, ada kondom sama mal. Mal itu menyusui ibu, jadi ibunya terus menyusui kan anak ibu sudah 8 bulan ya. Iya. Jadi nggak bisa ibu ya kalau pakai ini. Nah, kalau kondom itu harus dipakai sama suaminya ibu. Nanti kalau misalnya ibu memilih ini juga nggak apa-apa. Nanti suaminya bisa diajak datang ke sini, nanti kita bisa ajarkan cara pemakaian benar. Karena nanti kalau biasanya kan kalau misalnya kayaknya nggak benar kan bisa gagal bu ya. Nah, terus yang terakhir ini tuh efektif dengan pemakaian yang benar dan perlu pengulangan. Nah, yang pertama itu menggunakan lendir ibu. Kan biasanya ibu kalau misalnya sedikit merasa tidak nyaman ibu ya kan, sedikit basah gitu. Nah, itu tuh artinya ibu tuh mau ini lagi ovulasi, lendir ibu lagi kental. Jadi ibu kalau misalnya kayak gitu nggak boleh ibu berhubungan dulu sama suaminya. Jadi perlu kerjasama antara suami sama ibunya juga. Kalau yang kalender ini tuh kalau belum tahu sih siklusnya ibu teratur apa enggak ibu ini? Siklus saya biasanya nggak teratur sih bu. Oh, nggak teratur. Kalau nggak teratur itu nggak susah ibu ya kalau pakai kalender ini. Soalnya perlu syaratnya itu kayak salah satu syaratnya itu ibunya itu siklus menstruasinya itu harus teratur biar tahu kalau oh hari itu saya boleh melakukan ini, kalau hari itu saya nggak boleh kayak gitu ibu. Nah ibu yang terakhir itu menggunakan suhu ibu. Jadi ini dilakukannya itu pas bangun tidur, ibu belum melakukan aktivitas apapun langsung dites suhunya ibu pakai termometer. Dites nanti suhunya yang normal itu mungkin kisaran 37,5. Nanti kalau misalnya ibu selama ukur suhu dicatat ibu ya. Kalau pas ukur suhu dilihat grafiknya, kalau tiba-tiba ada suhu yang tiba-tiba naik kayak misalnya 38 atau 38 lebih, itu ibu harus menghindari berhubungan badan dengan suaminya karena itu lagi masa ovulasi ibu. Takutnya kan terjadi kehamilan kalau lagi masa ovulasi, jadi lebih baik dihindari. Nah, sama kayak yang kalender sama yang lendir cervix ini tuh ovulasi pilih ibu. Jadi harus perlu kerjasama antara ibu sama suaminya. Nah ibu diantara semua KB jenis kebiasaan yang telah jelaskan itu kondom itu lebih bisa melindungi dari ini ibu penyakit menular seksual. Nah ibu jadi dari yang tadi saya jelaskan, apakah ibu sudah ada gambaran atau sudah tahu ini menggunakan KB apa? Kalau saya ingin menggunakan ini bu, KB yang pil. Iya ibu. Soalnya kan kalau saya pakai kalender, ini kan menstruasi saya nggak teratur ya. Oh iya. Takutnya kan terjadi kehamilan di sana. Iya. Kalau suntik ini, kayaknya saya nggak berani tuh. Kalau suntik takut ibu ya.
Kayaknya saya milih yang pil aja. Iya ibu, oh iya ibu. Jadi ini saya jelaskan lebih lanjut ibu ya tentang pil ibu ya. Kalau boleh tahu ini ibunya kerjanya apa ibu ya, kesibukannya? Saya cuma jadi ibu rumah tangga. Oh, diam ibu ya. Tapi ibu ini pil tuh diminum setiap hari di waktu yang sama loh ibu, nggak boleh terlambat. Gimana? Ibu masih mau menggunakan pil? Masih ibu. Nah, jadi ibu memilih pil ya bu ya. Jadi saya di sini jelaskan lagi lebih lanjut tentang pil. Ini ibu contohnya ibu ya, pil. Nah, kecil-kecil ini bu, nanti ini diminum ini tuh untuk 1 bulan atau 4 minggu. Diminumnya setiap hari di waktu yang sama. Nah, ini tuh efektivitasnya sangat tinggi bu, tapi ibunya tuh harus minum kabelnya itu setiap hari di waktu yang sama, nggak boleh terlambat. Nanti ibu ya, kalau misalnya ibunya terlambat, ibunya tuh langsung minum. Tapi kalau misalnya ibu ini biasanya minumnya jam 8. Nah, ibu kalau ingatnya itu nanti jam 9 tuh masih nggak apa-apa ibu. Tapi kalau misalnya ibu ingatnya jam 12, itu kan lebih dari 2 jam ya. Kalau lebih dari 2 jam itu diminum, tapi nanti malam harinya kalau ingin berhubungan sama suaminya, itu suaminya itu harus pakai pengaman ibu. Jadi takutkan kan efektivitasnya menurun ya karena ibunya terlambat. Jadi itu harus tepat waktu. Kalau maksimal terlambatnya itu 2 jam ibu. Kalau misalnya ibunya pengen berhenti, nggak harus nunggu kayak misalnya ibu cukup 2 tahun, ibu langsung berhenti aja juga nggak apa-apa, nggak usah minum. Jadi nggak perlu datang ke sini. Kalau emang masih dulu nggak apa-apa, datang ke sini aja ibu. Biar nggak lupa ini ibu bisa simpan di samping kasur ibu atau ibu bawa kemana-mana gitu ya, biar ibunya nggak lupa. Nah, seperti yang tadi saya bilang ibu, kalau ibunya lupa langsung diminum, pokoknya nggak lebih dari 2 jam itu ibu ya. Kalau lebih dari 2 jam pakai apa ibu, bapaknya ibu? Pakai ini pengaman. Nah, pinter ya ibu ya. Karena kan efektivitasnya sudah berkurang ibu ya, takut terjadi kebakaran. Nah, jadi ibu yakin ya mau pakai pil ini ya? Iya. Oke ibu, jadi tapi ibu ya kalau misalnya ibu mengalami sakit perut yang hebat, nyeri sekali, terus dada ibu darah ibu sakit gitu bu ya, kayak nggak biasanya gitu bu, terus migrain atau sakit kepala yang berat, terus ibu warna kulit ibu sama mata ibu nanti kuning, terus nanti ibu mulai kepenglihatannya rabun, terus sama berkunang-kunang, ibu langsung datang aja ke sini, nggak perlu nunggu besok-besok, langsung datang ibu ya. Takutnya kan ada efek yang serius ibu. Iya. Ini fix ya pakai pil ini ibu ya. Iya ibu. Oke ibu, selanjutnya saya akan bertanya-tanya kepada ibu.